konteks kasusnya ya, jangan menghujat, jangan mengkritik dampak yang dia rasakan. Pihak majikan tidak, KJRI hanya memberi dia tiket pulang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Emma di Media Pilar. Pada sore hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Mbak Eni Lestari, Ketua dari International Migrant Alliance. Pada kali ini saya dengan Mbak Eni akan membahas kasusnya Kartika yang sampai saat ini masih belum selesai hingga tahun lalu sampai saat ini, dan akan menjawab pertanyaan teman-teman mengenai kasusnya Kartika. Mengapa sekarang JBMI menangani kasusnya Kartika? Maka dari itu terus simak informasi dari kami. Mbak Eni. Alhamdulillah baik, sehat selalu. Semoga teman-teman migran di sana juga sehat dan baik. Nah, di sini saya akan mempertanyakan kasusnya Kartika, Mbak Eni. Bagaimana asal mula kasusnya Kartika itu? Bagaimana ceritanya kok bisa ditangani JBMI yang dulunya ditangani oleh KJRI? Ceritanya bagaimana itu? Ya, jadi cerita singkatnya begini. Kartika mengalami kekerasan fisik, mental, emosi, sampai istilahnya itu penghinaan ya atas diri dia, ya, mulai tidak dikasih makan, disuruh memakai plastik, dan teman-teman bisa membaca sendiri kesaksian dia dan juga dari Facebook, dari live streaming yang sudah dilakukan oleh JBMI dan juga Media Pilar. Intinya dia bekerja 2 tahun 3 bulan tanpa upah, tanpa libur, tidak punya dokumen sama sekali, dan disiksa sampai ada 40 sayatan, luka-luka di dalam tubuhnya. Dia berhasil melarikan diri, memanfaatkan kelalaian majikan yang lupa mengunci pintu toilet karena dia selalu dikunci di dalam toilet, dan akhirnya berhasil meminta pertolongan dari teman Indonesia yang sedang hidup. Dan ketika itu dia diantarkan ke konsulat Indonesia. Selama 2 tahun dia tinggal di dalam konsulat Indonesia. Kasus polisi dia menang. Majikan itu dihukum penjara 5,5 tahun untuk perempuannya, laki-laki 3,5 tahun. Setelah itu dia menuntut upah atau gaji dan libur yang tidak dibayar sama sekali. Tuntutannya mencapai 117.000 Hongkong. Tapi disinilah dia dinyatakan kalah dan hanya menerima ganti sebesar 5.000 Hongkong yang katanya termasuk tiket. Tapi menurut Kartika, dia nggak pernah melihat uang itu sama sekali. Uang 5.000 pun dia tidak pernah melihat. Apakah sudah dikasih, apakah tidak dikasih, dia tidak tahu. Karena dia sepenuhnya bersandar kepada agen dan konsulat dalam penanganan kasus. Dia pun tidak disiapkan, dia tidak dilatih bagaimana berbicara di depan hakim. Dia juga tidak dibawa ke dokter psikologi untuk membuat dia tidak trauma ketika menghadapi majikannya di persidangan. Jadi kenapa itu kasusnya gagal? Hakim merasa tidak percaya Kartika tidak dibayar. Jadi sebenarnya hakim itu tidak merasa Kartika tidak dibayar selama 2 tahun lebih, padahal nyata-nyata majikan tidak punya kwitansi. Dia nggak pernah tanda tangan apapun, ya. Dan kalaupun uang dia dibayar, harusnya dia punya bukti pengiriman uang. Harusnya dia punya rekening lah minimum. Atau kalau dia nggak kirim sama sekali, harusnya di lemari dia itu ada tumpukan uang. Itu nggak ada sama sekali. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kasus Kartika secara keuangan kuat. Tapi itu yang jadi masalah. Kenapa kalah? Karena salah satu yang kami nilai sangat fatal adalah upaya konsulat di dalam menyiapkan dia. menyiapkan dalam hal apa, Mbak? Supaya bisa berbicara dengan lancar di depan hakim. Ketika persidangan kasusnya kekerasan fisik itu? Bukan, ketika dia menuntut uang gaji dan itu. Oke? Dan supaya dia bisa menjelaskan dengan baik mengapa dia tidak dikasih libur, bagaimana dia tidak digaji, ya. Jadi ketika itu Kartika memang sangat terbatas berbicaranya. Kenapa? Karena dia masih sangat trauma. Jadi dia tidak lancar menyampaikan. Dan ini sangat umum di semua korban. Semua orang yang mengalami kekerasan fisik seksual, begitu dia melihat majikannya itu langsung kaku, nggak tahu apa yang mau disampaikan, pedih, takut, marah, pengen nangis. Tentu normal, dia tidak mampu membuat sebuah keterangan yang lebih panjang. Dan itulah yang, karena saya ada di sidangan itu,
Saya melihat Kartika tidak mampu berbicara bahkan satu kalimat, satu kata, dua kata. Oke? Nah, setelah dia kalah, KJRI hanya memberi dia tiket pulang. Dia tanya kepada konsulat ketika itu, Pak, saya masih punya kasus enggak? Tidak, kamu sudah tidak punya kasus. Kamu bisa pulang ke Indonesia. Lalu diberilah dia tiket dan pulang tanpa uang, kecuali sumbangan dari teman-teman organisasi. Dan ketika itu dia menderita trauma fisik, trauma mental yang tidak sembuh sama sekali karena 2 tahun dia tidak diberobatkan. Luka-luka di fisik dia juga tidak diobati, mental dia juga tidak diurus karena konsulat sama sekali tidak memperhatikan itu. Kenapa? Kasusnya dianggap diserahkan ke agen. Agen tentu nggak punya urusan sama kesehatan mental dan fisik kamu. Jadi selama 2 tahun saya bisa perumpamakan Kartika keluar dari penjaranya rumah majikan, sekarang masuk ke penjaranya konsulat. Dia berusaha keluar, dia pengen ketemu teman-teman, dilarang, tidak boleh, dimarahi. Jadi ketika dia ketemu teman-teman, dia tuh mencuri waktu ketika beli makanan. Oh, berarti gini, berarti selama di konsulat itu Kartika tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar. Nah, kenapa Mbak itu? Itu aturannya konsulat. Ini yang kita pertanyakan, kenapa? Konsulat ini niatnya menolong korban, memberi penampungan dan memberdayakan, atau membuat mereka terpenjara dan lebih bodoh lagi. Di shelter manapun di Hong Kong, shelter tidak ada yang memenjara orang. Keluar silahkan, yang penting ada laporan, yang penting pulang sesuai waktu, yang penting kalau ada piket ya diurus, kan itu aja. Kenapa di dalam konsulat orang yang melapor justru dipenjara lagi di dalam konsulat, dimarahi kalaupun keluar? Nah ini pertanyaan, karena korban yang baru keluar dari rumah majikan memerlukan dukungan emosi. Dia perlu kenal banyak orang, oh ternyata teman saya banyak, ternyata yang dipukuli bukan sama, dia perlu dorongan moral. Dan itu tidak didapatkan di dalam gedung konsulat. Dan orang konsulat juga tidak membantu dia punya kepercayaan diri dan dukungan moral. Nah itu jadi problem besar. Itu hal yang membuat Kartika kalah. Bayangkan dia pulang, dia hakikatnya kerja rodi di rumah majikan 2 tahun 3 bulan. Oke, dulu kisah begini hanya ada di Arab dan Malaysia. Sekarang di Hong Kong pun ada kisah begitu. Nah, kemudian dia pulang. JBMI sudah tahu kasus Kartika, tapi tidak pernah bisa menjangkau dia. Pernah berusaha menemui, tapi dia sangat-sangat ketakutan. Dia takut konsulat marah, dia takut nanti ketahuan, dia takut, dia sangat ketakutan. Kenapa itu? Dia tidak tahu bahwa dia punya hak menuntut ganti rugi. Dia tidak tahu kalau dia itu bisa naik banding kalau kasus gaji dan liburnya kalah. Kan sedih sekali kan? Iya. Kartika bisa naik banding dan konsulat tidak membantu dia naik banding dan tidak membantu dia menuntut ganti rugi. Itu kesalahan yang fatal. Berarti konsulat itu nggak peduli nasibnya korban. Ya, lalu kenapa kok konsulat itu melemparkan kasusnya Kartika itu ke agen? Nah itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran nomor 18 tahun 2017. Masih ingat bahwa tanggung jawab melindungi, mentraining, merekrut, mentraining, memberangkatkan, melindungi atau mengurusi kasus untuk PRT, pekerja rumah tangga ya, adalah tanggung jawabnya PT. Itu di dalam undang-undang. Makanya itu yang kita protes selama ini. Lembaga lokal sama lembaga sosial di Hong Kong jauh lebih melindungi kita dibanding agen PT. Nah, tapi undang-undang Indonesia kenapa menggiring kita masuk PT? Ya, masuk agen. Bukan tanggung jawab agen untuk melindungi kita di luar negeri, itu tanggung jawab konsulat Indonesia. Ya. Lalu apakah agen itu memberikan perlindungan yang nyata? Yang konkretnya yang terjadi dengan Kartika ya dia cuma diantar lapor polisi, dia cuma diantar ke rumah sakit. Habis itu sudah nggak ada apa-apa. Nanti ketemu lagi saat sidang sudah di pengadilan. Itu aja. Jadi tidak ada apa-apa di antaranya. Berarti selama ini konsulat hanya menyediakan shelter untuk Kartika? Iya. Hanya menyediakan shelter untuk Kartika, bukan melindungi Kartika. Dan yang menemani di kantor polisi ke rumah sakit itu pun agent. Jadi di sini fungsinya makanya
bertanya fungsi konsulat apa, ya kan? Dibayar oleh siapa? Digaji oleh siapa? Gedung itu siapa yang membayar? Uang terbesar untuk pemasukan konsulat itu dari buruh migran. Warga negara Indonesia terbesar di Hong Kong itu buruh migran 90%. Itu buruh migran Indonesia. Kan Mbak Eni menceritakan Kartika itu sangat takut sekali untuk mendatangi kita. Lalu bagaimana JPMI itu kok bisa menjangkau Kartika? Jadi ceritanya tahun 2014 itu Kartika pulang setelah kalah kasusnya. Kita tahu setelah Kartika pulang, oh Kartika ternyata udah pulang. Nah ketika itu masih ingat kasus Erwiana sedang booming. Dan kita mission sama JPMI terbang ke Indonesia untuk mendatangi keluarganya Erwiana, karena Erwiana adalah korban yang sudah pulang juga, ya. Nah ketika itu setelah mendatangi Erwiana, kita berpikir bagaimana jika kita mendatangi Kartika Di Indonesia di juga. Indonesia, mumpung di Indonesia. Makanya akhirnya tim dari Mission for Migrant Worker dari JPMI, bahkan Erwiana ketika itu yang sudah mulai agak sembuh, naik mencari rumahnya dia di Wonosobo. Dan disitulah baru ketemu Kartika, dan baru dia menceritakan bahwa dia pulang karena KJRI sudah mengatakan tidak ada kasus. Oke? Jadi setelah itu barulah diterangkan bahwa Kartika itu punya hak menuntut ganti rugi. Orang yang pernah dilukai di Hong Kong, fisik maupun seksual, itu berhak menuntut ganti rugi. Tapi harus diproses. Dan proses itu agak panjang. Apakah dia bersedia? Dan dia mengatakan bersedia. Tahun 2015 akhirnya Mission membawa Kartika kembali ke Hong Kong dalam rangka melakukan cek medis terkait dampak luka yang masih ada di dia, fisik maupun psikologi. Kemudian dia didatangkan lagi tahun 2018 sama untuk ngecek masih seberapa parah dampak yang dia rasakan. Dan baru tahun 2022 kemarin adalah persidangan resmi karena pihak majikan tidak bersedia membayar. Ada 3 pihak yang dituntut oleh pengacaranya Kartika. Satu adalah badan asuransi, perusahaan asuransi. Yang kedua majikan perempuan, yang ketiga majikan laki-laki. Asuransinya sudah bersedia membayar. Ya, Percaya itu Mbak Eni? belum. Uangnya yang dibayar oleh asuransi dikasihkan ke pemerintah Hong Kong dan ditahan. Baru akan dikasihkan nanti kalau semuanya sudah selesai. Dan itu kita nggak tahu kapan. Nah, baru yang kedua sidang kemarin karena majikannya tidak pernah mau merespon surat dari pengacara, akhirnya kasusnya dimasukkan ke pengadilan. Dan Kartika diminta datang ke sini menunjukkan luka-luka yang masih dia rasakan. Masih banyak sayatan dan keloid di sini, di perut, di pundak, ya. Banyak sekali sayatan kecil-kecil yang masih tersisa di muka dia, benturan-benturan di kepala itu masih kelihatan. Dan ya. itu masih berbekas sampai sekarang ya itu, Mbak? Masih berbekas, padahal itu sudah 10 tahun yang lalu. Trauma dia sangat dalam, bahkan setiap hari dia hanya bisa tidur 2-3 jam Sampai saat ini. karena setiap kali dia tidur memori dipukuli, disayat, diikat, itu kembali lagi Sampai saat ini Mbak Eni. sampai sekarang. Kenapa itu kemarin Mission dan JPMI membantu dia untuk, dan juga dibantu oleh Lembaga Peduli Kasih, bertemu dengan psikolog atau psikiater untuk dia mendapatkan 4 sesi terapi sebelum dia pulang. Dikasih obat untuk menetralkan lagi siklus tidur dia. Ya, orang kalau kurang tidur kan bisa dibayangkan. Terus juga dia dikasih banyak arahan bagaimana menghandle ketakutan dia di depan publik. Ya, karena dia ketakutan ketemu orang itu ketakutan. Terus juga Mission membantu dia untuk ketemu dokter Cina untuk diakupuntur 4 kali supaya dia bisa rileks. Ya. Nah, jadi kemarin alhamdulillah dia ada sedikit kemajuan dari yang biasanya kalau ditanya cuma 1 kata atau 2 kata, dia bisa bikin 4 kalimat. Lumayan, ya, lumayan. Dan dia sudah mulai tahu bagaimana berinteraksi dengan banyak orang. Jadi dia sekarang sudah
alhamdulillah ada kemajuan sedikit, dan saat ini JPMI juga bekerja sama dengan lembaga namanya Rifka Anissa yang sekarang merujuk dia untuk bertemu psikolog di tempat dia, yaitu di Padang, Sumatera. Dan juga dia akan meneruskan terapi jinanya. Jadi itu adalah terapi-terapi yang Kartika harus jalani selama 1 tahun. Selama 2 tahun 3 bulan disiksa, baru kabur. Mengapa menunggu bertahun-tahun? Gitu kan, itu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman kita. Mengapa? Oke, jadi teman-teman perlu memahami konteks kasusnya ya. Jangan menghujat, jangan mengkritisi. Kepada mereka yang mengalami kekerasan, satu-satunya yang harus kita berikan adalah simpati dan empati. Beruntunglah kita nggak mengalami, tapi juga jangan mencibir, mencemooh, atau apalagi merendahkan dengan komentar atau pertanyaan yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Ingat, siapapun dari kita bisa menjadi Kartika dan bisa menjadi Ardiana. Mengapa Kartika 2 tahun 3 bulan baru bisa kabur? Bukan baru mau ya, baru bisa. Begitu dia tiba di Hong Kong, dia langsung dibawa ke rumah majikan. Semuanya dilucuti dari dia. Baju dia, paspor dia, kontrak dia, KTP-nya dia dibuang oleh majikan. Dokumen Semuanya. Dia keluar dalam posisi tidak punya dokumen sama sekali. Oke? Dia tidak tahu nomor agen, dia tidak tahu nomor siapapun, dan dia tidak punya HP. Selama 3 bulan pertama, majikan agak aneh, tapi masih normal, masih oke, ya, hanya diambili barang-barang dia. Setelah pindah ke rumah yang kedua, barulah majikan itu jadi keji. Ya, dia disuruh memakai baju yang itu dari plastik dan pampers. Dia tidak boleh kencing dan BAB di dalam rumah dan mandi. Dia disuruh kencing dan BAB di pampersnya dia. Dan hanya boleh mandi di toilet umum seminggu 1-2 kali, diantar majikan sendiri, ditunggui di depan toilet tadi. Dan itu selalu pada posisi malam, ketika udah nggak ada orang. Oke? Berarti tengah malam. Tidak ada orang. Jadi majikannya itu licik. Dia tahu medan, ya. Majikannya itu perawat di rumah sakit atau orang yang kerja di rumah sakit. Jadi orang yang masih normal, dalam arti masih punya sosial, ya. Terus juga dia, menurut dia, begitu pindah ke rumah kedua, semua jendela itu semua ditutup dengan koran. Dia bahkan nggak pernah lihat Hongkong jalan itu bagaimana. Setiap hari dia itu diikat dengan di kaki dan tangan duduk di kursi. Dia nggak pernah tidur di tempat tidur. Berarti dia nggak melakukan pekerjaan rumah tangga. Dia malah tidak boleh bekerja. Lalu Setiap hari tugas dia itu cuma disiksa. Setiap kali majikannya pulang marah, pukul, pak. Dia di tempat, selalu ketika majikannya keluar rumah, ya, dia baru dilepas ketika majikannya ada di rumah. Tapi ketika majikan keluar rumah, mau dia kerja, mau dia jemput anak, bahkan pernah liburan ke Thailand 7 hari, posisi dia itu di kursi, tangan dan kakinya diikatkan, ditempelkan ke kursi. Bagaimana dia bisa kabur? Dan ikatannya itu sama tali karet, tahu kan, yang untuk itu ya, yang itu sangat kuat sekali. Kalau nggak pakai gunting nggak mungkin bisa itu. Oke? Begitu pindah ke rumah ketiga, dia diikat tangan dan kaki dan dikunci dari luar di dalam toilet itu. Jadi dia itu sampai mengatakan, saya ini tidak dipekerjakan untuk bekerja. Saya di sini itu untuk disiksa. Dia bahkan sudah nyembah kepada majikannya, kamu nggak suka saya pulangkan ke agen. Majikannya bilang, saya ingin kamu mati di sini. majikannya jelas-jelas mengatakan seperti itu. Kalau sampai kamu kabur, saya akan bunuh kamu. Tapi tidak menanyai kenapa kok kamu menyiksa pembantumu, tidak memperkerjakan pembantumu. Saya tidak hadir di dalam persidangan itu, karena ingat ketika itu hanya konsulat yang tahu kasus Kartika. Kenapa itu begitu kasus Kartika meledak di media, JPMI melakukan demo di depan konsulat. Siapa Kartika? Ada apa dengan dia? Kalau Ardiana aja jadi booming,
dan mendapat perhatian dan keadilan, di mana Kartika? Se-ekstrim itu kenapa kok disembunyikan? Berarti yang menyebarkan berita Kartika itu media lokal. Media lokal. Kita tahunya bukan dari KJRI ya. Kita tahunya dari media lokal. Ternyata selain Erwiana ada orang yang juga disiksa se-ekstrim Kartika. Tapi kita nggak tahu bagaimana menjangkau Kartika. Paham? Jadi ingat, dia tidak bisa melarikan diri karena kondisi diciptakan oleh majikannya dan dia tidak kenal siapapun. Dengan posisi, bahkan dia bilang ketika dia kabur dari rumah, itu posisinya tidak sengaja. Majikan perempuan sedang bekerja, dia di dalam toilet, karena masih ingat dia tidak pernah boleh tidur, jadi posisi tidur dia itu ya di dalam toilet, duduk dan tangan diikat begini. Ketika itu majikannya laki-laki itu membuka pintu toilet dan istilahnya itu menengok, ngecek apakah dia hidup atau mati, katanya Kartika. Dan habis itu dia lupa mengunci dari luar. Karena dia diikat, jadi dia penculitan, mencari gunting. Dia lihat ada gunting di meja, kemudian dia ambil untuk itu, dan kemudian dia nekat keluar dalam posisi memakai baju plastik, sampah, dan pampers dengan potongan rambut yang pendek sekali dan banyak hitam-hitam di mukanya. Dia naik supa, dia nggak tahu mau kemana, yang penting aku naik dan jauh dari tempat ini. Super supanya mungkin nganggep dia orang gila, yaudah naik aja, dia nggak punya uang, diturunkanlah dia di stasiun terakhir dan dia nggak tahu, untuk ketemu orang Indonesia barulah dia dibawa ke konsulat. Jadi proses dia seperti itu. Bahkan dia bilang, saya sudah menyerah, saya keluar dari sini hidup atau mati. Pasrah gitu ya Mbak? Dia sudah pasrah Karena tidak tahu harus melakukan. karena dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa keluar dengan selamat. Sesungguhnya itu tidak melanggar karena orang Hongkong pindah rumah biasa kan. Terpenting adalah majikan harus melaporkannya kepada imigrasi Hongkong bahwa kami sudah pindah ke alamat ini. Nah di sini problemnya adalah kita sebagai PRT tidak tahu majikan melapor atau tidak. Saat pernah Misen menangani kasus lain juga yang beginian, majikan pindah rumah, pekerjanya dibawa, kemudian pekerjanya dipukuli, kemudian dia kabur melapor, dan PRT-nya malah dituduh kerja ilegal karena dianggap kerja di rumah yang tidak ada di kontrak, berarti majikannya tidak melaporkan bahwa dia pindah alamat. Nah ini jadi persoalan. Ya makanya hukum Hongkong itu juga sebenarnya tidak adil. Majikan yang pindah-pindah rumah, tapi kalau kita ada apa-apa, kita yang harus menanggung resiko dikriminalkan karena dianggap kerja ilegal, seakan-akan itu bukan rumah majikan. Kasusnya Kartika ini kan sejak tahun 2014 hingga sekarang, mengapa kok belum selesai? Dan Kartikanya sendiri posisinya di Indonesia, kok masih bisa gitu loh Mbak mengurus dari sana ke sini? Oke, jadi untuk kasus kompensasi ya kawan-kawan, ingat masih bisa diurus walaupun kamu pulang, selama kamu memberi kuasa kepada orang atau lembaga. Dalam hal ini Kartika memberi kuasa kepada Mission for Migran Worker. Jadi Mission lah yang menguruskan ke pengacara dan sebagainya. Tapi di antara proses itu Mission harus sering kirim surat ke Kartika, dikembalikan begitu terus. Makanya koresponden ini menjadi sangat penting. Ya, kita ngirim file, segera tanda tangan dibalikkan begitu terus. Mengapa kasus dia sampai 8 tahun? 2014 sampai 2022. Karena tuntutan Kartika itu sangat besar. Ya, saya nggak perlu menyebutkan angkanya karena dia meliputi luka fisik dan luka mental dan luka emosi. Itu beda lagi, ya. Dan karena besar, maka lawyernya, pengacaranya memperjuangkannya, majikannya membayar total. Pengacaranya Kartika ini sama dengan pengacaranya Erwiana. Mereka bukan pengacara yang dibayar 100.000 Hongkong sudah bahagia. No, tuntut yang maksimal, ya. Jadi kenapa itu yang membuatnya lama adalah proses untuk menuntut 3 pihak tadi ini yang lama. Kedua, yang memperlama, majikan tidak kooperatif. Majikannya menghilang.
tidak bisa diajak kerjasama gitu ya? Ya dia menolak untuk membayar dan menolak hadir di persidangan. Jadi panjang. Jadi jangan dipikir korban kayak Kartika, Erwiana, enak ya uangnya besar. Itu hanya angka, uangnya belum ada. Dan kalaupun ada, ingat teman-teman, itu tidak sepadan dengan luka-luka mental, fisik, dan cacat yang mereka harus tanggung seumur hidup. Dan itu penerbangan dari Indonesia ke Hong Kong yang biaya siapa? Yang mendanai adalah supporter-supporter orang Hong Kong yang mendukung kasusnya Kartika. Mereka bersolidaritas dengan meyakinkan bahwa kasus Kartika harus sukses dan membebaskan Kartika dari biaya-biaya dengan galang sumbangan. Makanya buruh migran itu banyak pendukung. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga informasi dari kami tadi dapat memberikan manfaat dan pencerahan untuk teman-teman, sehingga kita tidak menghakimi orang-orang yang terkena musibah. Dan untuk teman-teman yang mengalami kasus seperti Kartika tadi, silakan melapor ke Media Pilar atau JBMI. Terima kasih Mbak Eni atas waktunya dan sharingnya hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.